Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Dika Sabta Ramadan yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual dalam rangka pemilihan Ketua OSIS periode 2023-2024 pada tanggal 17 November 2023. Pemirsa, pemilihan Ketua OSIS merupakan salah satu ajang penting dalam lingkup OSIS. Hal ini karena sosok yang dipilih menjadi penentu arah perkembangan OSIS setidaknya selama 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh siswa untuk memahami dengan komprehensif para calon yang ditampilkan. Pemahaman mulai dari latar belakang, kemampuan, prestasi, kecakapan, pengalaman, dan lain-lain sebagainya perlu dijadikan bahan pertimbangan. Selain itu, kemampuan negosiasi hingga pendekatan dan pemecahan masalah harus pula menjadi bahan pertimbangan. Di sana juga ada rekan saya. Bagaimana Jalfa? Baik, terima kasih Dika. Di sini saya sudah bersama Misri selaku pembina OSIS untuk mengetahui bagaimana tanggapan mengenai pemilihan ketua OSIS kemarin. Jadi Miss, bagaimana pendapat Miss dalam acara pemilihan ketua OSIS kemarin? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan OSIS itu adalah organisasi di dalam sebuah sekolah, termasuk sekolah kita di Tata Putri Global 3 juga ada yang namanya organisasi OSIS. Untuk pemilihan ketua OSIS, memang di beberapa sekolah itu ada beberapa perbedaan, ya, meskipun tidak banyak perbedaannya, tapi ada beberapa perbedaan yang signifikan dilihat dari situasi dan kondisi sekolah tersebut. Nah, untuk pemilihan OSIS di Teratai Putih Global 3 ini, perekrutan itu boleh diikuti oleh siswa kelas 10 dan kelas 11. Itu perekrutan awal. Kemudian setelah nanti dari seleksi awal itu akan terpilih siswa yang benar-benar punya kompeten di bidang akademik. Kenapa di sini ada seleksi akademik? Karena pengurus OSIS itu nanti akan sangat sibuk karena mempunyai berbagai macam kegiatan. Ketika dia mempunyai akademik yang baik, insya Allah dia tidak akan tertinggal pelajaran. Itu yang seleksi awal. Kemudian setelah seleksi awal, kita ada seleksi berikutnya, yaitu seleksi kedua wawancara. Nah, dari situlah nanti akan terpilih siswa-siswa yang memang kompeten untuk menjadi pengurus OSIS. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara Miss menentukan calon-calon ketua OSIS periode 2023-2024? Oke, di samping seleksi akademik dan seleksi dari wawancara, ya, saya selaku ketua OSIS sekaligus sebagai wakasek kesiswaan itu meminta pendapat dari semua guru yang ada di SMK Teratai Putih Global 3. Karena yang nanti dinilai bukan hanya akademik saja, tapi attitude. Ya, attitude dari pengurus OSIS itu harus menjadi pertimbangan yang tidak kalah pentingnya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Miss menilai kemampuan calon ketua OSIS dalam memahami dan memperjuangkan kepentingan beragam kelompok sekolah siswa di sekolah ini? Itu kan nanti ada yang namanya debat, ya. Nah, dari debat itu kita bisa melihat siapa yang mempunyai jawaban atau alasan atau paparan yang lebih bisa dipahami, lebih bisa diterima, oleh semua kelompok. Dan yang keempat yaitu bagaimana pesan dan kesan Miss untuk acara pemilihan ketua OSIS? Karena di sini Misri baru, ya, untuk sementara ini sih oke, berjalan dengan baik. Baik. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Miss untuk OSIS ke depannya? Harapan Miss, OSIS semakin tahun itu akan semakin bagus, harusnya, ya, karena kan nanti pengurus OSIS yang baru itu akan dibimbing oleh pengurus OSIS yang lama. Nah, ketika pengurus OSIS yang lama
ya ada kekurangan ya nanti akan disempurnakan oleh pengurus OSIS yang baru, dan tentunya pengurus OSIS yang baru pun harus punya program sendiri ya. Di samping dia bisa memodifikasi dari program OSIS yang lama, dia juga harus punya program sendiri. Baik. Sekian, terima kasih kepada Misri yang sudah bersedia untuk diwawancarai mengenai acara Pilketos 2023-2024. Oke, saya kembalikan kepada Dika di studio. Baik, terima kasih untuk jawaban. Selanjutnya kita beralih kepada Rizky Rahman. Baik, terima kasih untuk Dika. Oke, di sini saya sudah bersama Arya selaku wakil OSIS periode terbaru. Saya ingin bertanya untuk bagaimana pendapat Arya dalam acara pemilihan ketua OSIS. Itu bagus dan penting, karena OSIS tentu memerlukan ketua yang baru jika ketua OSIS yang sebelumnya sudah habis masa jabatannya. Dan untuk mencari seseorang yang lebih kompeten dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin OSIS untuk periode yang baru, maka diperlukan yang namanya pemilihan ketua OSIS. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Arya ketika ditunjuk sebagai calon ketua OSIS? Sangat senang, namun juga merasa terbebani karena jika saya sudah ditunjuk menjadi calon ketua OSIS, itu artinya saya dipercaya untuk memimpin OSIS ke depannya. Tapi saya yakin saya bisa melakukan dan melakukannya dengan baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Strategi apa yang digunakan Arya selaku calon ketua OSIS pada acara Pilketos? Jujur saja, saya tidak memikirkan suatu strategi. Saya hanya mengumpulkan pincas, setelah itu saya hanya mengikuti alurnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pesan dan kesan Arya untuk acara pemilihan ketua OSIS? Saya cukup senang dan bangga bisa menjadi calon ketua OSIS. Saya berterima kasih kepada siswa yang telah memilih saya dan mempercayakan saya. Apa harapan Arya untuk OSIS ke depannya? Semoga OSIS tidak mengecewakan warga ketiga dan semakin maju di bawah kepemimpinan ketua yang baru. Baik, terima kasih kepada Arya sudah bersedia untuk saya wawancarai. Oke, saya kembalikan kepada Dika di studio. Baik, terima kasih untuk Rizky. Selanjutnya terakhir kita beralih kepada RC Salsa Kurnia. Baik, terima kasih kepada Dika. Di sini saya sudah bersama Maila selaku ketua OSIS periode terbaru. Maila, bagaimana pendapat Maila dalam acara pemilihan ketua OSIS kemarin? Pertama pasti deg-degan karena kayak acara ketua OSIS kemarin kan juga ada debatnya ya, dilihatin sama semua siswa-siswi juga. Deg-degan tapi seru, pengalaman yang ya sengaja harus dicobain sekali seperti ini. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Maila ketika ditunjuk sebagai calon ketua OSIS? Kaget, Pak, kayak gak pernah kepikiran kalau bakal jadi calon ketua OSIS karena kan teman-teman OSIS yang lainnya juga bagus-bagus, aktif-aktif, jadi kayak oh mungkin gak mungkin aku gitu loh, tapi ternyata aku, alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang digunakan Maila selaku calon ketua OSIS pada acara Pilketos kemarin? Sebenarnya aku udah meskipun aku tadi kayak bilang gak mungkin bakal aku pilih, tapi ada rasa-rasa kayak mau coba deh jadi ketua OSIS gitu. Jadi dari awal MPLS aku nyoba deketin diri sama adik-adik kelas yang kelas 10 sekarang, karena aku tahu pasti anggota aku tuh nanti kebanyakan kelas 10. Jadi kayak deketin diri, terus juga kayak apa ya, ngakrapin diri sama anggota-anggota OSIS yang lain, terus jadi kayak lebih luasin lagi relasi aku. Dan selanjutnya, bagaimana pesan dan kesan Maila untuk acara pemilihan ketua OSIS? Seru, tapi mungkin besok-besok bisa ya dipayungin, soalnya kemarin panas banget. Kemarin panas banget jujur, sampai kayak mic-nya aja panas gitu pegang. Tapi nggak apa-apa, seru, bagus juga. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa nih harapan Maila untuk OSIS ke depannya? Harapan aku tentunya pasti berharap OSIS tetap lebih baik dari periode yang sebelumnya, juga semoga aja berjalan sesuai visi misi aku, Rini, Arya, sama Salsa, visi-visi teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih kepada Maila sudah bersedia untuk saya wawancara. Saya kembalikan kepada Dika di studio. Baik, pemirsa, dengan adanya pertimbangan tersebut akan menjadi lebih mudah untuk menghasilkan seseorang yang pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, OSIS pun tidak hanya terbatas sebagai sebuah organisasi, menjalankan wadah untuk berkembang bersama.
Demikian yang kami laporkan saat ini. Saya, Dika Sabda Ramadan, dan segenap guru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.